Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat walafiat ya. Setelah 3 hari kemarin kita belajar bagaimana menceritakan pengalaman kalian di masa liburan COVID-19. Dan Alhamdulillah hari ini adalah hari kita pertama memasuki pembelajaran di tema 5, subtema 1, pengalamanku di rumah. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan memperhatikan pembacaan teks percakapan, siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. Yang kedua, dengan voice note, siswa dapat mempraktekkan ungkapan santun menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar jam dinding, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. Keempat, dengan mengamati berbagai gambar benda, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Yang kelima, dengan diskusi bersama teman secara online, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada pola irama sederhana berbirama 2 dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan panjang dan pendek bunyi pada pola irama sederhana berbirama 2 dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan mengamati teks lagu pelangi, siswa dapat memainkan pola irama sederhana. Pengalamanku di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Beni asik membantu di rumah. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Jam dinding di rumah Beni mati. Ibu minta tolong Beni mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Beni minta maaf kepada ibunya. Nah, anak-anak, di sini ketika Beni melakukan kesalahan yang tidak disengaja, tetapi Beni langsung meminta maaf kepada ibunya. Nah, salah satu karakter yang baik adalah ketika kita melakukan kesalahan, maka kita mengakui kesalahan tersebut dan kita meminta maaf. Begitupun juga kalian ketika di rumah atau dimanapun kalian berada, ketika kalian melakukan kesalahan atau ketika kalian berbuat salah terhadap siapapun, maka kalian harus mengucapkan kata maaf. Karena itulah salah satu karakter baik yang harus kita miliki. Setelah tadi kita membaca bersama tentang pengalaman di rumah, nah di sini ada tugas pertama untuk kalian menjawab pertanyaan. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian jawabannya saja ya. Ingat, yang dikerjakan adalah jawabannya saja. Coba kita amati bersama gambar tersebut. Di sini ada percakapan antara Beni dan ibunya.
Nah, kita lihat di situ adalah situasi di mana jam dinding terjatuh. Di sini Beni mengungkapkan maaf kepada ibunya. Maafkan Beni ya Bu, Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Kemudian ibu menjawab, "Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Di sini Beni memberikan contoh kepada kita semua, ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh takut untuk mengungkapkan permintaan maaf. Jadi di sini harus kita tumbuhkan sedini mungkin, kita tanamkan karakter ini dalam diri kita ya. Kita menjadi seseorang yang pemaaf dan berani untuk meminta maaf. Amatilah gambar berikut. Beni teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda-benda yang ada di rumah. Beni ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkanlah alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, di sini gambar jam dindingnya ini berbentuk persegi panjang ya. Jam dindingnya di rumah Beni berbentuk persegi panjang. Ada yang berupa jam monolog atau yang ada jarumnya ya, dan ada juga jam digital. Nah, di sini di bawahnya ini ada sebuah alat ukur namanya penggaris. Alat yang digunakan adalah penggaris. Nah, penggaris biasanya itu disebut juga dengan mistar. Nah, pastinya kalian pernah menggunakan penggaris untuk mengukur benda-benda yang kalian miliki. Nah, di sini biasanya penggaris itu memiliki satuan. Satuan ukurannya adalah sentimeter. Kita perhatikan percakapan berikut. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Kemudian ibu menjawab, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter biasa disingkat dengan cm. Jadi diingat ya anak-anak ya, satuan daripada penggaris adalah sentimeter. Dan itu biasa kita tulis dengan huruf C dan M. Biasanya penggaris itu untuk mengukur sebuah benda yang tidak terlalu besar. Jadi misalnya untuk mengukur benda menggunakan penggaris adalah buku ya, karena buku kan tidak terlalu besar, jadi masih bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris. Bisa juga kita mengukur tempat pensil, atau bisa juga kita mengukur panjang sepatu kita, dan lain-lain. Intinya, suatu benda yang bisa diukur dengan penggaris adalah benda yang bisa kita jangkau atau benda yang bentuknya tidak terlalu besar. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Jadi diingat ya anak-anak ya, ketika kita menggunakan alat ukur penggaris, maka angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda yang akan diukur. Nah, kemudian di sini Beni menjawab atau mengucapkan terima kasih, Bu. Tugas kedua kalian adalah silakan kalian mengukur benda-benda yang ada di rumah kalian. Jadi kalian
menggunakan alat ukur penggaris untuk mengukur benda-benda yang ada di rumah kalian. Dipastikan ketika kita menggunakan alat ukur penggaris, maka benda yang kita ukur itu benda yang tidak terlalu besar. Karena kalau yang benda yang besar nanti menggunakan alat ukurnya berbeda lagi, bukan memakai penggaris. Oke, setelah tadi kalian mengerjakan tugas kedua, maka di sini untuk menyegarkan pikiran kita nyanyi bersama-sama lagu Pelangi-Pelangi ciptaan A.T. Mahmud dengan birama 2/4. Ibu yakin lagu ini sudah tidak asing lagi untuk kalian karena biasanya ibu kalian sudah menyanyikan lagu ini ketika kalian masih kecil. Nah, di dalam lagu Pelangi-Pelangi ini kita akan belajar mengetahui tekanan nada pada lagu. Nada itu di dalam lagu ada yang nada kuat dan ada juga nada lemah. Oke, sebelum ibu jelaskan secara lanjut, kita nyanyi bersama-sama dulu. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, di sini kalian silahkan lihat buku kalian. Ketika ada tanda lebih besar, ya, tanda lebih besar, kita mengenal tanda ini di matematika itu lebih besar ya. Artinya adalah nada kuat. Sedangkan tanda lebih kecil artinya adalah nada yang lemah. Jadi silakan kalian nyanyi berulang-ulang dan kalian cari mana yang terdapat nada yang kuat dan mana notasi lagunya yang nada lemah. Nah, di sini notasi angka. Kita lihat definisinya atau artinya. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu yang menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang dipakai adalah do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya. Jadi dalam notasi angka itu di seni musik itu adalah angka 1 sampai 7. Biasa kita sebut do, re, mi, fa, sol, la, si. Angka 0 adalah sebagai tanda diam atau istirahat. Dalam perkembangannya, notasi angka kurang efektif karena tidak memiliki patokan tinggi nada yang tetap. Notasi angka lebih cocok digunakan dalam pembelajaran vokal atau menyanyi. Setelah kita tadi menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi, dan silahkan kalian berulang-ulang menyanyikan lagu tersebut agar kalian bisa mengetahui mana yang merupakan nada kuat dan mana yang merupakan nada lemah. Nah, di sini kalian yang pertama adalah harus menggarisbawahi teks lagu tersebut. Ya. Jadi kalian harus menggarisbawahi teks lagu tersebut. Nah, bunyi yang panjang kalian garis dengan tinta merah. Kemudian untuk bunyi yang pendek kalian beri garis dengan berwarna biru. Ingat, memberikan garis bawah teks pada lagu tersebut menggunakan penggaris. Kenapa? Karena di sini selain hari ini kita belajar mengenal alat ukur penggaris, maka di sini pun kita harus bisa menggunakan penggaris tersebut. Oke, anak-anak. Untuk tugas, kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian di rumah atau kakak kalian di rumah. Semoga apa yang sudah ibu guru sampaikan bisa kalian pahami ya. Cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga hari ini
bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.